Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ucup. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Gibran Sangaji dengan dua rekan saya. Saya Muhammad Wildan Giriani dengan RP 15/2023-054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Maesa dengan NRP 15/2023-051. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan proyek kita tentang heart rate detection atau deteksi detak jantung berdasarkan ekspresi wajah. Sebelum kita masuk ke codingannya atau aplikasinya, saya bakal ngejelasin dulu. Nah, aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem deteksi detak jantung non-kontak. Metode tradisional untuk mengukur detak jantung memerlukan kontak fisik, seperti menggunakan sensor di jari, atau namanya oximeter, atau di dada, EKG. Aplikasi ini mengimplementasikan teknik canggih yang disebut RPPG, atau Remote Photoplethysmography. RPPG sendiri adalah metode untuk mengukur perubahan volume darah di pembuluh darah mikro pada jaringan kulit hanya dengan menggunakan kamera. Saat jantung memompa darah, volume darah di wajah sedikit berubah yang menyebabkan perubahan subtil pada warna kulit yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kamera dapat menangkap perubahan warna ini dan dengan pemrosesan sinyal digital yang canggih, sinyal detak jantung atau yang dikenal sebagai sinyal plethysmography dapat diekstraksi dan dianalisis untuk menentukan frekuensi detak jantung. Aplikasi ini dibuat sebagai alat untuk menganalisis dan membandingkan beberapa algoritma RPPG yang populer di bidang fisik komputer. Nah, tujuannya aplikasi ini dibuat adalah yang pertama, menyediakan alat deteksi detak jantung non-kontak, implementasi dari perbandingan algoritma, edukasi dan penelitian lebih lanjut, dan yang terakhir visualisasi hasil. Manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaat dari aplikasi ini itu tuh tanpa kontak fisik, dan yang kedua demi kenyamanan karena lebih nyaman bagi pengguna, tidak ada sensor yang perlu dipasang di tubuh. Yang ketiga aksesibilitas, yang keempat analisis komparatif, dan yang kelima portabilitas data. Akan menjelaskan pada tahap awal, sistem melakukan instalasi library yang dibutuhkan untuk pemrosesan video dan deteksi detak jantung berbasis citra wajah. Library utama yang digunakan ada 5. Ada MediaPipe, OpenCV, NumPy, SciPy, dan Matplotlib. MediaPipe adalah mendeteksi landmark wajah, OpenCV untuk membaca dan memproses video, NumPy untuk pengelolaan data numerik, SciPy untuk filtering sinyal atau bandpass, dan yang terakhir ada Matplotlib untuk visualisasi sinyal dan spektrum frekuensi. Di sini kita tuh pakai versi MediaPipe yang 0.10.14. Memilih ini karena stabil di Google Colab, mendukung modul solution face mesh, dan kompatibel dengan Python 3.10. Lalu di yang kedua ada ini verifikasi instalasi MediaPipe. Nah, setelah instalasi, dilakukan pengecekan untuk memastikan MediaPipe terpasang dengan benar dan siap digunakan. Langkah verifikasi meliputi yang pertama menampilkan versi MediaPipe yang terinstall, mengecek keberadaan modul solution, dan yang ketiga atau yang terakhir memastikan face mesh tersedia. Tujuan tahap ini ada menghindari error runtime saat pemrosesan video, memastikan sistem dapat melakukan deteksi landmark wajah secara real time, dan jika modul face mesh tersedia, maka sistem siap melanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya. Lalu sel yang ketiga itu ada inisialisasi lingkungan dan penyimpanan data. Nah, tahap ini tuh sistem akan melakukan inisialisasi lingkungan kerja dengan menghubungkan Google Colab ke Google Drive. Tujuan mounting Google Drive menyimpan dataset video secara permanen, menyimpan hasil pemrosesan seperti grafik sinyal dan hasil deteksi heart rate atau denyut jantung, dan memudahkan pengelolaan file antar sesi Colab. Selain itu, sistem secara otomatis membuat folder proyek utama
dan membuat folder khusus untuk menyimpan hasil atau results. Tahap ini memastikan struktur penyimpanan rapih dan mendukung eksperimen berulang tanpa kehilangan data. Kenapa sih kita pakai tahap instalasi dan verifikasinya dipisah? Karena untuk memastikan lingkungan eksekusi stabil sebelum pemeriksaan video, sehingga error dapat dideteksi lebih awal dan tidak mengganggu tahap analisis sinyal. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Billy. Nah, di sini saya akan menjelaskan sel 4, yaitu definisi kelas dan fungsi. Tujuan sel 4 yaitu membangun dua komponen utama sistem deteksi detak jantung. Yang pertama adalah prosesor, ekstrak dan bersihkan sinyal dari video. Yang kedua detektor, hitung BPM dari sinyal yang sudah dibersih. Nah, bagian pertama ada heart rate prosesor. Fungsi utama mengubah video menjadi sinyal RGB bersih. Situ ada ekstrak face ROI, ambil area dahi, video frame, deteksi wajah. Dari video frame ke deteksi wajah, ke fokus ke dahi, lalu ke max ROI. Nah, yang kedua itu ada ekstrak color signal atau ekstrak warna RGB. Dari setiap frame ambil kroi dahi, terus hitung rata-rata RGB, lalu simpan. Nah, lalu yang ketiga ada proses signal, bersihkan sinyal, 3 tahap pembersihan. Yang pertama itu ada detrending, hapus tren linear. Masalah, pencahayaan berubah perlahan, makin terang atau gelap. Solusinya hapus komponen linear, fokus ke oskilasi. Yang kedua ada normalization, samakan skala. Masalah RGB punya range nilai berbeda. Solusinya ubah semua jadi main 0, standar devnya 1. Lalu yang ketiga ada bandpass filter 0,7 sampai 4,0 Hz. Nah, 0,7 Hz itu sama dengan 42 BPM. Detak paling lambat 4,0 Hz sama dengan 240 BPM. Detak paling cepat. Nah, lalu bagian yang kedua itu ada heart rate detector. Fungsi utamanya yaitu sinyal bersih ke BPM. Menggunakan metode berbeda untuk validasi silang. Metode yang pertama itu ada FFT atau Fast Fourier Transform. Konsep sederhananya sinyal waktu ke FFT, ke sinyal frekuensi, lalu cari peak, lalu ke BPM. Nah, cara kerjanya itu yaitu ambil channel green, lalu FFT mengubah gelombang waktu ke spektrum frekuensi. Nah, dari situ cari frekuensi dengan amplitude tertinggi, kalikan kali 60 sama dengan BPM. Nah, keunggulan dari metode ini yaitu cepat, sederhana, kelemahannya sensitif terhadap noise. Lalu ada metode 2, POS atau Plane Orthogonal to Skin. Konsepnya itu kombinasi RGB dengan rumus khusus ke pisahkan sinyal detak dari warna kulit. Nah, lalu ada yang ketiga. Nah, jadi kesimpulan singkatnya itu sel 4 itu otak sistem, input video wajah, lalu prosesnya itu ekstrak, clean, analis, outputnya BPM dari 3 metode berbeda. Kayaknya bandpass filter 0,7 sampai 4,0 Hz adalah inti dari semua ini. Nah, lalu lanjut ke sel 5. Sel 5 itu cek Google Drive dataset. Fungsinya itu mengecek ketersediaan dataset di Google Drive. Kegunaannya itu user tidak perlu upload berulang jika video sudah di drive, cocok untuk batch processing multiple video, permanent storage, tidak hilang saat runtime restart. Nah, lanjut ke sel 6, upload or select video. Fungsinya itu memilih sumber video untuk diproses. Nah, di situ tuh ada dua opsi. Opsi 1, upload directly dari drive kita sendiri. Nah, lalu ada opsi yang kedua yaitu from Google Drive. Jadi kita ngambilnya dari Google Drive. Cuman di sini kita dataset dari Google Drive itu masih belum ada. Makanya kita pilih yang nomor 1 aja, opsi pertama. Nah, di situ ada opsi pertama, enter. Nah, lalu di situ ada muncul upload video. Klik choose file below to upload. Nah, di situ kita harus pilih video dulu dari drive kita. Nah, pencet choose file. Lalu di situ ada 4 video yang kita udah siapkan. Nah, pilih salah satu. Habis itu, nah di sini ada video informasinya, ada resolution, FPS, duration, total frame. Nah, di situ sesuai. Lalu
Habis itu ada ready to process, video ready for processing. Selanjutnya continue to sel 7 untuk diproses. Nah, dari sini sel 7 akan dijelaskan oleh Sata. Oke, sebelumnya terima kasih kepada dua rekan saya yang telah menjelaskan mulai dari sel 1 sampai sel 6. Berikutnya, untuk sel 7 kita bakal masuk langsung ke proses video dan deteksi denyut jantung. Nah, langkah utama dari sel ini adalah melakukan inisialisasi modul, heart rate preprocessor, dan juga heart rate detector. Nah, setelah itu akan dilakukan ekstraksi sinyal warna RGB dari wajah dalam video. Baru akan melakukan pre-processing, diantaranya ada detrending, normalisasi, dan juga filtering. Terus akan lanjut ke deteksi denyut jantung menggunakan metode POS atau Plan Orthogonal to Skin. Setelah melakukan metode POS, akan langsung lanjut ke visualisasi sinyal dan spektrum dengan metode FFT. Setelah semuanya telah dilaksanakan, baru akan langsung ke sel 8, di mana akan menampilkan hasil dan juga evaluasi dari processing di sel 7 tadi. Nah, fitur kunci dari sel 8 ini adalah menampilkan fitur kunci dari sel 8 ini adalah menampilkan hasil semua metode dari deteksi tadi. Nah, di sini juga ada input growth rate, itu opsional. Apabila kalian memiliki jam untuk mendeteksi detak jantung, silahkan bisa dimasukkan. Nah, ini tuh opsional karena untuk evaluasi akurasi. Jadi kita bisa menentukan berapa akurasi dari processing image ini dengan smartwatch yang kita punya. Nah, terus di sini juga akan melakukan analisis error dengan kategori excellent, very good, acceptable, needs improvement. Terus di sini juga akan mengeluarkan statistik lengkap, rata-rata, standar deviasi, dan juga range-nya. Nah, langsung lanjut ke metode ke CL 9. Nah, untuk CL 9 sendiri itu adalah download hasil, di mana kita bisa mengeksplor hasil atau mendownload hasil tanpa butuh Google Drive. Output yang dihasilkan ada beberapa, diantaranya summary, report text atau laporan lengkap, terus signal pre-processing PNG, FFT spektrum PNG, method comparison PNG. Nah, setelah itu langsung ke sel 10. Nah, sel 10 sendiri itu adalah session complete, di mana fungsi dari sel ini adalah penutup sesi dan panduan pengguna ulang. Ringkasannya menampilkan statistik sesi dan petunjuk memproses video baru. Nah, kesimpulannya, sistem ini memungkinkan pengukuran denyut jantung non-kontak hanya dari video wajah dengan akurasi tinggi dan analisis komprehensif. Oke, segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.